masih di Ngopi dan kita masih membahas kenapa rakyat Sumatera Barat memilih Jokowi dan JK, karena saya akan menanyakan langsung pada tim relawan nasional Tua Sakato, ada Bung Firdaus Fabe dan juga Pak Arnold. Ini segmen terakhir dan sebenarnya masih banyak yang harus kita counter isu dan akan kita tanyakan ini karena banyak juga hal-hal yang lain, tapi waktu yang membatasi kita. Dan ada hal yang menarik terhadap Jokowi dan juga hal-hal lainnya. Ini mengarah kepada kebudayaan, Pak Datuk. Ini kalau kita tahu, tim Jokowi ini dan JK harusnya mengarah juga pada kebudayaan nasional. Kalau kita menggambarkan terhadap wajah Ndeso, otak internasional, tapi kalau kebudayaan ini harusnya juga berada di gerbang karena ada 13 simpul kebudayaan dan Minangkabau salah satunya. Pak Datuk sendiri berharap dan juga melihat gebrakan dari Jokowi JK terhadap kebudayaan Minangkabau seperti apa? Ya, kami sendiri sudah melihat komitmen daripada Pak Jokowi di berbagai pertemuan dengan Pak JK di Jakarta. Memang beliau sangat menarik. Jadi salah satu yang disampaikan tadi itu, industri kreatif tadi itu kan ujungnya, keluaran akhirnya dari itu semua. Jadi melihat perkembangan budaya, bagaimana kearifan lokal dari masing-masing yang ada di seluruh Indonesia itu adalah menjadi titik perhatian beliau. Jadi akan membangun Indonesia itu mungkin bukan hanya berdasarkan apa yang ada di pikiran orang, berdasarkan teori barat semata, tidak. Tapi bagaimana mewujudkan budaya yang tangguh. Itu salah satu yang memiliki daya tarik. Kenapa masyarakat mengarahkan perhatiannya kepada Pak Jokowi ini. Nah, cabangnya dan anak-anaknya, keluarannya itu salah satu diantaranya itu nanti adalah pasti ke industri kreatif. Ya. Oke, baik. Untuk yang kebudayaan ini kalau kita tahu sendiri juga mengarah pada Sumando yang akan mengangkat kebudayaan nasional. Seberapa harapan dari Pak Datuk sendiri terhadap hal ini? Kalau orang Sumando tidak diragukan lagi itu. Dari yang kami dapat, ada salah seorang putra beliau yang akan diangkat menjadi datuk. Sudah jadi datuk? Sudah jadi datuk. Datuk Rajo Pengulu namanya. Datuk Rajo Pengulu. Oke. Apa kata dan pengarahan Pak JK, Pak Yusuf Kala kepada anaknya? Sebelum kamu diangkat jadi datuk, berdirikan dulu rumah gadang, rumah adat di Lintau itu. Sekarang fakta kita lihat. Itu permintaan dari ayahnya yang adalah orang Sumando. Jadi begitu betul perhatian beliau. Karena rumah gadang itu adalah simbol. Sementara rumah gadang banyak yang sekarang di Sumatera Barat orang membongkar, mengganti dengan rumah beton. Bahkan orang Sumando kita yang orang Makassar menyuruh anaknya membuat rumah gadang. Itu fakta. Oke, baik. Dan itu merupakan juga bukti dari kepedulian terhadap kebudayaan, untuk melestarikan kebudayaan. Ya, tentu banyak bukti-bukti yang lain. Ya, saya mengambil contoh-contoh karena keterbatasan waktu kita untuk berdiskusi. Saya melihat yang contoh-contoh yang konkret. Oke, saya ingin sedikit nambahkan yang ini. Ya. Jadi Pak JK itu punya 5 anak, 1 laki-laki. Nah, istrinya orang Payakumbuh. Nah, Solihin inilah yang menjadi datuk. Solihin kala Datuk Rajo Penghulu. Pak JK anak yang terkecilnya perempuan bersuamikan orang Solo, Marah Laut namanya. Nah, Marah Laut ini pun jadi datuk. Jadi ada 2 datuk di rumah Pak JK itu. Pak JK dalam itu membina anaknya. Bukan Pak JK menentukan dia jadi datuk, tidak. Anaknya itu mau diangkat datuk oleh kaumnya. Tetapi meminta restu kepada bapaknya, dia akan begini. Dia berikan syarat, sebelum kamu diangkat jadi datuk oleh kaummu, kamu berdirikan dulu rumah gadang itu. Jangan asal-asal ya. Jangan asal-asal. Okay. Akhirnya itu terwujud. Ya. Baik, karena adat budaya itu memang harus
diberdirikan, bukan untuk dimainkan saja. Oke, Pak Firdaus, ini coba berikan saya satu alasan kenapa rakyat Sumatera Barat ini harus memilih Jokowi JK. Oke. Katakanlah dua kandidat itu tadi orang-orang pilihan, orang-orang hebat. Dua sisi saya melihatnya. Sisi pertama dari sisi agama kita yang mengajarkan kalau untuk sebuah kebaikan dahulukanlah yang lebih dekat dengan kita. Memberi zakat pun keluarga dahulu, tetangga dulu, baru yang lain. Ini sudah jelas ada dua pilihan yang kita kenal, yang kita dekat siapa? Ya Pak JK, semando kita, semando ini mama, masa pilih yang lain? Ini anggap setara dan sama. Tapi saya yakin ini sudah berkualitas. Setara saja kita sudah pilih semando kita, apalagi kalau dia dalam posisi yang di bawah itu. Satu itu. Yang kedua, dalam masalah semando tadi itu. Jadi tadi kedekatan, sekarang masalah adat. Pak Datuk tadi mengatakan semando nenek mama itu didahulukan selangkah, dihormati, dikedepankan. Ya, kita penghargaan kepada semando, kita lihatkan dengan memilih ini. Jangan ketika kita susah, ketika kita perlu, kita cari semando nenek mama kita. Ketika ada suara yang harus kita berikan kepada semando nenek mama, kita pura-pura tidak tahu. Itu nggak bisa lah, nggak pas itu secara. Jadi baik secara pendekatan agama, pendekatan secara adat, tidak ada alasan orang Minang untuk tidak memilih Jokowi JK. Itu pendapat saya. Oke, baik. Dan juga kita juga berharap tim relawan dari Jokowi JK ini tidak hanya dari segi pemenangan, tapi juga untuk menghadirkan supaya masyarakat Sumatera Barat tidak golput nantinya pas tanggal 5 Juli nanti. Dan kita berharap dan terima kasih sudah kedatangannya Pak Datuk dan juga Bung Firdaus Abe, dan semoga sukses dan selamat malam. Dan terima kasih. Pemirsa, hiruk pikuk yang kini terjadi pada masa pemilihan presiden ini adalah konsekuensi dari berdemokrasi. Namun setelah itu kita tentu berharap mereka yang saling beroposisi kembali ini berangkulan untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan seperti yang dicita-citakan oleh kedua calon presiden. Harapan kita sebagai rakyat, presiden 5 tahun ke depan ini adalah tokoh yang benar-benar memperjuangkan rakyat, seperti yang kini mereka umbar di saat kampanye. Memilih presiden ini merupakan hak otonom dari kita semua sebagai rakyat. Maka sudah seharusnya memilih pemimpin yang diyakini mampu untuk membawa kita pada kebaikan. Kita akan bertemu kembali pada episode Ngopi minggu depan. Saya Vina Melwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart.